Sebagai seorang pemimpin itu kemarin yang saya sampaikan harus punya 3 hal. Yang pertama, jangan pelit. Yang kedua, turunkan dan lepaskan egomu. Dan yang ketiga, mudah memaafkan. Kalau tidak pelit, turunkan egomu, mudah memaafkan, kelar itu semua. Inovasi dan inovatif. Ini adalah 2 hal yang berbeda, rekan-rekan. Jadi kalau kita bicara inovasi itu adalah kata benda. Tapi kalau inovatif itu adalah kata sifat. Jadi kalau bicara tentang inovatif tidak bicara tentang gagasan baru, ide-ide baru, cara membuat, cara berbuat, bukan. Tapi bagaimana membangun sifat dan karakter yang bisa diterima oleh semua lapisan di tempat kita memimpin. Jadi hal pertama yang harus kita lakukan untuk menjadi suatu polisi yang inovatif itu bukan membangun sistem. Jadi inovatif itu adalah membangun karakter kita. Bagaimana caranya? Kita itu belanja masalah. Jadi hal-hal apa saja yang ada di wilayahmu itu yang harus kita cari dulu sebelum kita duduk di sana. Kemudian kita mengidentifikasi masalah. Jadi kita mencari mana yang menjadi skala prioritas yang kemudian merumuskan tindakan apa yang harus kita lakukan. Jadi inovatif tadi itu adalah bagaimana kita berada di sana bisa sebagai problem solver atau penyelesai masalah, bukan penambah masalah. Nah, kemudian di sana kamu harus bisa menjadi fasilitator, penengah, dan terakhir fungsi kita yang menyatukan. Saya dengan teman-teman TNI di lapangan dengan dan Ramli dengan Babinsa, ya saya berperan sebagai teman, sahabat dan saudara. Saya bukan sebagai Kapolres kemana-mana bawa tongkat datang ke Koramil, tidak seperti itu. Kita ngopi bareng, kita bicara lugas tanpa membedakan pangkat dan jabatan. Jadi sinergitas kita bukan sinergitas semu, sehingga ketika ada kepentingan segelintir orang untuk mengadu domba antara TNI dan Polri, tidak ada peluang di situ. Itulah inovatif. Fungsinya inovatif itu begini, tidak hanya keluar saja, tidak hanya ke masyarakat saja, tapi juga ke dalam. Jangan sampai kita sebagai pemimpin itu disenangin anggota, dibenci oleh masyarakat, pun sebaliknya. Jadi kita membentuk karakter di sana. Fungsi pemimpin itu ya begitu. Ngarso sung tulodo, madya mangon karso tut burian jayani. Ini inovatif saya. Ngariung iman, ngariung aman. Jadi saya usahakan dalam 1 hari itu saya duduk di 2 tempat yang berbeda. Entah itu di Pos Kamling, kemudian di Koramil, kemudian di balai desa, kemudian di tempat bencana, di tempat permasalahan publik, di tempat 2 orang yang sedang berseteru, dan akan saya selesaikan masalah pada saat itu juga. Dan yang terakhir, pekerjaan akan menjadi hobimu. Jadi ketika pekerjaan sudah jadi hobi, pasti akan kita rawat dengan baik. Kita nggak mau kehilangan itu, dan kita ikhlas dan senang melaksanakannya. Ya, makanya saya punya prinsip menjadi polisi itu adalah pilihan hidup saya, dan akan saya jadikan pekerjaan saya ini sebagai hobi saya. Gitu. Kemudian yang terakhir, jangan takut untuk melepaskan. Selama dia bukan oksigen, kamu akan tetap hidup dan bertahan. Marilah kita jadi teman, saudara, dan sahabat bagi setiap orang. Ya, hilangkan egosentris. Jangan pernah jadi komandan. Jangan pernah jadi Kapolres. Tapi jadilah teman bagi semua lapisan. Saya harapkan teman-teman semua di sana, calon jenderal semua di sana, selalu sehat-sehat, kuat dan bahagia. Titip salam kalau temu di wilayah ya sapa saya. Terima kasih ya teman-teman. Semuanya sehat selalu, sukses. Saya mencintai kalian.